Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Marilah dengan rendah hati kita mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu di pagi hari ini. Dan di dalam tuntunan anugerah-Mu, kami sungguh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami pun semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal bagaimana cara Tuhan memimpin kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 2 November 2020. Semakin mengenal Dia yang memimpin kita. Saudara-saudaraku, kehidupan bergereja dalam masa sekarang sudah sangat berbeda dengan kehidupan bergereja pada jemaat mula-mula. Apalagi di masa kita, di masa atau di era digitalisasi masa kini, kita bisa duduk di rumah dan bisa mengikuti berbagai macam bentuk ibadah. Kita duduk di rumah dan kita bisa mendengar berbagai bentuk khotbah sesuai dengan selera kita, baik di dalam maupun dari luar negeri. Namun saudaraku, bahwa akan selalu menjadi sebuah perenungan mendalam bahwa apakah dengan sangat gampangnya kita beribadah dan dengan sangat mudahnya kita mengakses berbagai jenis khotbah sesuai dengan selera kita masa kini, apakah itu semua bisa semakin membentuk karakter kita sebagai seorang Kristen? Apakah benar bisa membuat kita semakin mencintai Tuhan dan firman-Nya dan semakin kita buahkan di dalam kehidupan keseharian kita? Saudaraku, Kisah Para Rasul mengisahkan kehidupan ibadah jemaat Kristen perdana. Prinsip yang kita temukan di sana bahwa mereka juga rutin beribadah untuk belajar firman Tuhan, beribadah untuk semakin mencintai Tuhan, beribadah karena rindu menyembah dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Pada saat mereka beribadah itulah, tak jarang Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Sangat jelas di ayat 2 bacaan kita. Karena mereka gemar beribadah, Tuhan menyatakan pimpinannya kepada mereka. Karena terus bergaul dengan Tuhan, kehendak-Nya terus dinyatakan kepada mereka. Bisa dibandingkan di Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjian-Nya diberitahukannya kepada mereka. Terlihat bahwa pimpinan Tuhan akan terus dinyatakan ketika jemaat kian mengenal Tuhan melalui ibadah rutin yang sungguh untuk menyembah Tuhan. Saudaraku, penginjil Skotlandia Oswald Chambers mengatakan seperti ini, bahwa beriman itu tak berarti kita selalu tahu kemana kita dipimpin, tetapi iman membawa kita mencintai dan mengenal Dia yang memimpin kita. Mengenal Dia yang memimpin itu yang sangat utama. Tidak ada jalan pintas untuk memperoleh pimpinannya. Kita harus lebih dalam mengenalnya. Kita harus mewaspadai teknik-teknik manipulatif yang katanya untuk mencari petunjuk dan pemimpin Tuhan, termasuk praktik keagamaan yang terselubung dengan mengatasnamakan bentuk ritus Kristiani. Saudara-saudaraku, beribadahlah dengan jujur dan setia kepada Tuhan. Jauhkan dari cara beribadah yang berpura-pura beribadah kepada Tuhan, karena itu hanyalah pembodohan diri dan pasti mendukakan hati Tuhan.
Amos 5 ayat 21 mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Saudara-saudaraku, itu semua Tuhan katakan ketika kita berada dalam manipulasi ibadah. Saudara-saudara, temukanlah pergaulan karib dengan Tuhan dalam ibadah yang sungguh. Di dalamnya kita akan semakin mengenal Tuhan dan rasakan serta temukan pimpinannya dalam pergaulan yang akrab dengannya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus rutin beribadah. Tetapi peribadahan itu, sungguh-sungguh kami jujur beribadah untuk semakin mengenal diri kami dan terlebih semakin mengenal Tuhan yang akan terus memimpin kehidupan kami dan berotoritas mutlak di atas kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, untuk kami boleh semakin bijaksana melanjutkan kehidupan kami. Kehidupan kami semakin bermakna bagi sesama kami dan terlebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.